Nama saya Usman Firdaus, usia saya sekarang 52 tahun. Saya adalah penggagas dan pendiri komunitas masyarakat peduli Ciliwung. Saya lahir di Jakarta, di Kelurahan Cikoko, pada tanggal 4 November 1968. Dan saya memang keturunan asli dari warga Betawi ya, kebetulan ibu dan bapak saya orang asli Betawi. Jadi memang kami betul-betul merasakan bahwa Sungai Ciliwung ini bagian dari sejarah warga Betawi pada umumnya di sini. Nah, sekarang saya di Kelurahan Srengseng Sawah. Ini sudah masuk tahun kelima saya berada di sini. Saya sarjana S1 Manajemen Informasi. Ya, jadi memang sebetulnya lebih banyak ke IT ya, ke program-program IT. Memang pekerjaan saya juga basicnya di IT sampai beberapa tahun. Kemudian ada kegiatan-kegiatan mengajar juga di lembaga-lembaga yang terkait dengan komputer. Keseharian saya di samping berkegiatan di Matpeci ya, kegiatan-kegiatan lingkungan di sekitar, kadang kita juga berkegiatan di beberapa wilayah daerah. Jadi ya kegiatan lebih banyak sebetulnya di masyarakat. Semuanya sebetulnya terkait dengan lingkungan. Bahkan IT-nya malah udah udah nggak banyak saya sentuh ya. Kalau dibilang profesi yang sedang kita jalankan ya, ada beberapa memang konsultasi tentang lingkungan atau kegiatan-kegiatan konsultasi yang sifatnya pembangunan wilayah sungai. Kemudian bagaimana mengembangkan konsep-konsep yang sudah kita lakukan di Ciliwung gitu. Jadi kita replikasilah di tempat lain. Ya jadi waktu kita mulai sebetulnya dengan komunitas hijau ya. Waktu itu di Jakarta ini memang kondisinya di kita, terutama di wilayah kita ini sangat gersang. Terus karena saya hobi gitu merawat tanaman, melihara tanaman, kita banyak bibit tanaman yang bisa kita sumbangkan. Terus bagaimana kita mulai dulu di RW kita, di salah satu RW lah di wilayah Kelurahan Cikoko itu. Nah setelah semua wilayah kita hijau, kemudian kita coba bergerak di sungai. Nah waktu itu 3 tahun kita bergerak di situ, kita bersihkan sampah yang ada di sungainya, yang di pinggiran sungai yang di wilayah Cikoko dan pinggiran sungai yang ada di wilayah Cawang. Nah area itu kita bikin lokasi-lokasi semacam objek untuk kegiatan edukasi. Bagaimana sih ngolah sampah yang kita udah ambil dari sungai? Kemudian bagaimana mengolah sampah yang ada di lingkungan. Nah ini kan kelompok, ini memang kita mau khusus di Ciliwung nih. Nah kita deklarasikan lah 2009 itu kita coba mendeklarasikan Matpeci itu. Matpeci itu kita ambil dari kearifan lokal di seputaran tanah Betawi lah ya. Kita sebetulnya ingin mengangkat kearifan lokal untuk kembali lagi peradaban masyarakat yang dimulai dari sungai. Jadi kita coba bagaimana sungai ini kembali menjadi salah satu kebutuhan kita ya, terutama dalam rangka menjaga kualitas airnya. Kemudian sungai ini bisa digunakan untuk beraktivitas lagi seperti dulu. Ya kalau berangkat dari awalnya sih emang karena keprihatinan ya, artinya emang sukarela. Karena saya pikir dulu kita masih kecil, kita nyebur-nyebur aja di kali enak gitu kan.
terus ngambil ikan segala macam, kok udah gede kita justru nggak bisa menikmati karena memang banyak perubahan. Nah akhirnya kalau bukan kita siapa? Ya saya berprinsip gini, mengurus Sungai Ciliwung yang panjangnya kira-kira 120 kilo, kan nggak mungkin kita sendiri. Nggak mungkin lah, mungkin seorang Usman Firdaus gitu bersihkan dari hulu ke hilir. Dan sangat mustahil gitu ya. Karena waktu 2006 kita mulai pun kita dibilang gila kan. Gitu, sungai udah kotor kayak gitu, sampahnya banyak, kiri kanannya juga luar biasa. Gila lu ya. Mikir-mikir ke situ, ya emang begitu kondisi kita, dibilang kayak gitu awal-awal. Tapi saya coba buktikan aja gitu. Kita jalan, kita hunting, kita cari. Yuk kita ajak gitu, karena saya yakin nggak bakal mungkin saya bisa bekerja sendiri. Nah makanya kita coba kampung-kampung. Akhirnya ternyata sekarang bisa. Kita buktikan ya bahwa ternyata kita udah bisa nih dari hulu ke hilir. Ternyata apa yang dulu dibilang orang gila, nggak mungkin, mustahil. Tapi ternyata bisa. Sukanya saya lebih banyak kenal orang ya, artinya banyak teman. Ya jadi banyak relasi, banyak tempat nongkrong juga ya. Biasanya saya kalau datang ke satu tempat pasti ada sesuatu yang saya buat di situ. Minimal kayak gini saung nih buat nongkrong kita. Kemudian kalau lagi bosan di satu tempat pindah ke tempat lain. Yang paling utama tuh silaturahimnya terbangun. Kemudian saya banyak kenal tokoh-tokoh kan, mulai dari wali kota sampai menteri gitu kan. Paling tidak ada silaturahim yang semua lini ya saya bisa kenal. Kemudian duka itu banyak juga. Semua sukses story itu kan pasti ada dukanya ya. Paling enggak sesuatu yang nggak mengenakan gitu. Jadi beberapa ruas itu ada yang dikuasai ormas. Jadi ormas-ormas itu kan terutama di Jakarta, di pusat yang di Cawang situ ya dulu kan ormas gitu. Kita udah bersihin, dirapiin awal-awal kegiatan, tiba-tiba diklaim itu punya dia. Itu dari mulai fisik ya, artinya kekerasan gitu, sampai yang non fisik itu saya udah ngalamin. Jadi mungkin karena kita emang orang yang nekat gitu ya, artinya nekat bukan nekat berarti nekat sembarang gitu. Kita tuh tujuan kita cuma pengen ngerapiin lokasi, tapi kan lokasi itu di bawah kekuasaan mereka. Dan saya juga kan nggak tahu juga karena setelah saya pasti koordinasi sama aparat setempat, lurah, camat, clear udah kita kerjain aja ya kan. Tapi ternyata di beberapa lokasi ada yang kayak gitu dan kita kaget. Dari mulai intimidasi ya kan anggota, sampai anggota kita bubar karena takut juga kan. Sampai akhirnya ke sayanya juga, dari mulai kekerasan fisik sampai kekerasan non fisik gitu. Jadi saya bisa pernah dikerjain sama mereka, nggak bisa jalan selama 6 bulan ya kan. Iya itu sampai kayak gitu saya merasakan. Dikerjain kayak maksudnya diguna-gunain. Iya. Iya, memang posisi saya terakhir bekerja di sebuah perusahaan swasta ya, yang memang kerjasama dengan asing. Kemudian mengingat ada beberapa kegiatan di luar juga yang banyak saya kerjakan, baik yang sosial dan ada bisnis gitu. Saya memutuskan untuk tidak terikat gitu di situ karena ternyata program lingkungan saya ini jauh berkembang, lebih pesat gitu di luar perkiraan saya. Kemudian ada beberapa kegiatan juga yang ternyata memang kalau kita kerjainnya sambilan nggak bisa juga, harus kita fokus. Akhirnya yang itu kita tinggal karena saya memang udah pingin memulai supaya kegiatan kita ini lebih dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.
Kalau mungkin kalau kegiatan saya yang kemarin itu kerja begitu aja kan cuma saya dan keluarga. Nah, bagaimana ini ke depan, ada beberapa usaha juga kan cuma segelintir teman-teman. Tapi bagaimana nih ke depan dirasakan banyak orang. Memang dari sisi pendapatan lebih pasti yang sebelumnya. Tapi karena saya yakin ya ada beberapa kegiatan penunjang, sehingga saya nggak serta-merta gitu, tapi saya pakai perhitungan, ya, ternyata jalan. Dan bahkan saya bisa membantu beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang kita topang dari kegiatan kita. Alhamdulillah sampai hari ini bisa jalan. Ada beberapa penghargaan, Kalpataru misalnya ada pernah, kalau nggak salah tahun 2011 ya, saya lupa. Kemudian di 2014 juga, dari mulai tingkat kota, provinsi, terus dari beberapa kementerian. Secara pribadi memang ada penghargaan misalnya Kementerian PUPR gitu. Ada yang secara lembaga, tapi ada juga secara personal. Bagaimana kita dianggap mampu menggerakkan dengan kondisi yang heterogen, kondisi sungai yang seperti ini. Dan kita masih bertahan gitu sampai beberapa tahun. Jadi sekarang hubungan saya dengan seluruh stakeholder pemerintah dan swasta cukup baik gitu. Jadi kalau misalnya kita ada beberapa kegiatan, kita mengusulkan sesuatu kegiatan, mereka supporting. Saya kenal dengan Pak Usman 2015. Setelah saya resign dari pekerjaan, saya baru kenal itu dengan Bang Usman. Itu juga saya dengar ada seorang yang merapikan sungai, ya. Dan saya ketemu Bang Usman pas hari itu 2015. Dan ini udah berdiri. Saung udah berdiri, baru ketemu Bang Usman. Kita ikut kegiatan dengan dia, mengedukasi kita mengenai Ciliwung, bersih-bersih sampah. Ternyata yang bagus juga. Sampah-sampah pinggir kali, orang warga, edukasi warga, nggak ada yang buang sampah lagi di kali. Minimal mengurangi. Kalau untuk membersihkan nggak bisa, paling tidak mengurangi. Kita gabung dengan Matpeki 2019. Kita baru ikut turun, benar-benar turun. Kita turun, ikut, gabung dengan Bang Usman, itu 2019. Sejak ada Bang Usman tuh ada perubahan. Perubahannya sampah ya, di sampah ya. Pinggir kali di sana, tadinya sih bos ini sampah semua. Orang kan buang sampah, mereka kan nggak berpikir nih, dipikir kali, buang aja. Akhirnya di pinggiran ini, sungai ini, itu sampah dapur. Oh, yang di jogging track? Ya, jogging track. Itu tadinya sampah semua. Dengan giginya Bang Usman memang kita juga nggak tahu. Dia benar-benar gigi, benar bekerja keras yang memang itu sampah memang apa ya, dia bekerja tanpa uang. Orang ada yang mau gitu. Ada yang mau untuk bersihkan sampah. Pak Usman ini pahlawan ya, pejuang lingkungan di Kampung Sawah, Kelurahan Sawah. Wah, Pak Usman kita nggak bisa segala. Dia benar-benar pahlawan ya, pahlawan apa ya? Kebersihan lingkungan, benar-benar. Yang dia ini, saya jujur aja, saya warga sini. Itu sampah jogging track, itu seperti apa? Sampah dapur seperti apa? Dia mau itu jadi akhirnya seperti ini. Itu yang benar-benar pahlawan lingkungan.
Kalau saya mungkin udah apa ya, mungkin udah jadi bagian hidup saya. Mungkin selama saya masih hidup, itu saya akan terus jaga sebatas kemampuan saya ya. Saya beranggapan ini kan sebuah kebaikan ya. Kalau satu kebaikan kita lakukan aja diganjar 10 kali kebajikan, nah kita lakukan aja itu terus gitu. Sambil kita berinteraksi dengan orang-orang di bawah kita supaya nerusin perjuangan kita nih. Supaya jangan sampai habis gitu atau jangan sampai lenyap begitu aja. Karena sayang yang udah kita bangun ya, yang kita udah pelihara sampai sekian tahun. Jadi insya Allah saya tetap istiqomah ya, mungkin sampai saya sudah tidak ada lagi gitu, supaya anak-anak saya yang ngurusin atau teman-teman saya yang lain. Karena saya udah mulai tanemin gitu, seperti itu.